warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Dalam suasana yang berbahagia penuh hikmat ini, perkenankan kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat yang bermanfaat, sehat yang berguna untuk bersama-sama mengikuti rangkaian daripada ibadah di bulan Ramadan, terutama yang kita laksanakan adalah sholat subuh dengan berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah meridhoi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup ini kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan yang menyenangkan ataupun keadaan yang menyedihkan, keadaan yang membanggakan ataupun keadaan yang menyusahkan. Kesemuanya menuntut kekuatan mental yang kokoh untuk kita menjadi orang yang sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sabar dalam pengabdian kepada Allah, yakni di waktu kita melaksanakan perintah-perintahnya dan di waktu kita menerima cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita laksanakan dengan sabar. Berarti dalam pengertian apabila kita mendapatkan kebaikan, kita harus bersabar, karena kebaikan itu juga semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala kita juga mendapatkan lagi hal yang tidak menyenangkan, kita harus bersabar karena kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil adati wal asri yuriduna wajhaha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kahfi ayat yang ke-28. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah kita menyadari hidup ini adalah penuh dengan persoalan, sebagai kaum yang mengaku muslim, hendaklah kita senantiasa menunjukkan kesabaran. Kesabaran sebagai pertahanan rohani, kesabaran sebagai benteng batiniah. Sebab kita yakin kesabaran itulah yang dapat melepaskan dari rasa keputusasaan. Hanya yang bisa melepaskan dari rasa kita kecewa ataupun rasa kita putus asa adalah sabar. Kita bekerja untuk urusan dunia telah dijanjikan oleh Allah dengan bagian dan kemenangannya. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warrabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 200. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dari ayat di atas kita memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, hendaknya kita harus memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan tawakal, atau dengan menjalankan ibadah. Jadi kita dianjurkan untuk bersabar tapi tetap menjalankan ibadah. Jangan hanya bersabar tapi tanpa kita menjalankan ibadah, khususnya ibadah yang paling penting, yaitu yang kelihatan adalah sholat. Jadi tetap dalam situasi seperti apapun kita harus menjalankan ibadah, terutama yang paling utama adalah sholat. Sabar adalah merupakan kunci daripada kita melaksanakan ibadah. Sabar tanpa ibadah tidak akan berarti, dan ibadah tanpa sabar tidak akan berbekas. Jadi antara ibadah dan kesabaran itu merupakan suatu rangkaian yang harus kita gabung, jangan sampai terpisah. Begitu pula dalam menerima cobaan Allah, janganlah kita mengeluh ataupun berputus asa. Sebab cobaan itu adalah merupakan kecintaan Allah kepada kita. Jadi kalau kita lagi dicoba itu bahwa Gusti Allah itu lagi masih memperhatikan, orang ngejor gitu loh, orang ngejor pada kita. Dan kita menyadari ada keberhasilan, tidak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tidak ada perjuangan tanpa dengan pengorbanan. Dan di mana kesulitan pasti nanti akan ada kemudahan. Kalau boleh dikatakan itu, di mana ada tanjakan insya Allah ada turunan. Jadi tidak selalu dengan nanjak terus. Setelah kita nanjak pasti kita akan menghadapi jalan yang temurun. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus yakin para bapak dan para ibu sekalian, manakala kita lagi ditimpa kesusahan, mana kita lagi diterpa dengan kerepotan-kerepotan, utamanya adalah sabar. Sabar itu seperti saya katakan tadi malam, tidak berarti menerima apa adanya terus menang baik, itu bukan. Berarti sabar itu menahan dan kita itu mencari solusi. Karena mudah-mudahan dengan kita berpikir menahan dan kita mencari solusi, Allah itu akan memberikan suatu jalan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering ya, pas suatu saat nampak menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, rasanya kayak ya Allah jatuh kurang kepriapa dan sebagainya. Tapi setelah itu kan satu demi satu perlahan akan hilang dengan sendirinya. Akan istilahnya apa ya, Allah itu memberikan jalan gitu. Cuma kadang-kadang manusia itu gak sabar. Itulah para bapak dan para ibu sekalian, sebagai penyampurna, marilah saya ulangi lagi, tidak bosan-bosannya kita adalah untuk bersabar. Baik bersabar di dalam menjalankan perintah, ataupun bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Di puasa ini marilah kita senantiasa meningkatkan, karena puasa sangat membutuhkan kesabaran-kesabaran. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para bapak dan para ibu sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.